Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Wulandari, NIM F 2019-01191. Saya dari kelas C4, jurusan farmasi, mata kuliah kimia analisis. Saya dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan materi titrasi permangonometri. Pertama, prinsip titrasi permangonometri. Permangonometri merupakan metode titrasi dengan menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi, reduksi, dan oksidasi atau redoks. Prinsip titrasi permangonometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMnO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain karena KMnO4 sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat dari KMnO4 ini dikenal sebagai autoindikator. 2. Indikator dan penetapan titik akhir titrasi. Beberapa metode penetapan titik akhir titrasi antara lain: indikator, suatu senyawa yang berubah warna sesuai dengan perubahan kimia. Suatu indikator asam basa, misal fenolftalein, berubah warna sesuai pH. Indikator redoks juga bisa digunakan setelah larutan. Indikator ditambahkan sejak awal titrasi. Titik akhir titrasi tercapai ketika terjadi perubahan warna. Potensiometer, suatu instrumen yang mengukur suatu potensial elektroda atau suatu larutan. Ini digunakan untuk titrasi redoks. Potensial elektroda kerja akan tiba-tiba berubah saat titik akhir titrasi tercapai. pH-meter, sebuah potensiometer dengan elektroda yang potensialnya bergantung pada jumlah ion H+ dalam larutan. Ini merupakan contoh elektroda ion selektif. pH larutan diukur selama titrasi. Lebih akurat daripada indikator, pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan mendadak pH terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Selaminur dengan nomor stambuk F201901192. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai slide yang ketiga dan keempat. Yang pertama yaitu konduktivitas. Konduktivitas yaitu suatu pengukuran ion dalam larutan. Konsentrasi ion dapat berubah secara signifikan dalam suatu titrasi yang akan mengubah konduktivitas. Misalnya, selama titrasi asam basa, ion H+ dan OH- bereaksi membentuk H2O yang netral. Oleh karena itu, total konduktasi bergantung pada konduktasi seluruh ion dalam larutan, dan tidak seluruh ion dalam larutan memiliki kontribusi yang seimbang, tergantung pada mobilitas dan kekuatan ion. Memperkirakan kekuatan lebih besar daripada mengukurnya. Selanjutnya yaitu perubahan warna. Dalam beberapa reaksi, larutan mengalami perubahan warna tanpa adanya tetesan indikator. Hal ini sering dijumpai pada titrasi redoks, di mana ketika tingkat oksidasi yang berbeda dalam suatu produk atau bereaksi mengalami perubahan warna yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengendapan atau presipitasi. Jika suatu reaksi menghasilkan padatan, akan terbentuk endapan selama titrasi. Contoh klasik adalah reaksi antara Ag+ dan Cl- membentuk garam AgCl yang tidak larut dalam titrasi agentrometri. Keruhnya endapan biasanya mempersulit penentuan titik akhir titrasi secara tepat. Untuk penanggulangannya, titrasi partisipasi seringkali diimbangi dengan titrasi balik.
Selanjutnya yaitu titrasi kalorimetri isotermal, yaitu suatu instrumen yang mengukur panas yang dikeluarkan atau diserap oleh reaksi untuk menentukan titik akhir titrasi. Ini digunakan dalam titrasi biokimia seperti penentuan bagaimana substrat mengikat enzim. Selanjutnya yaitu titrasi termometri. Dibedakan dari titrasi kalorimetri karena panas reaksi ditandai peningkatan atau penurunan temperatur. Tidak digunakan untuk menentukan jumlah analit dalam larutan sampel, tetapi titik akhir titrasi ditentukan oleh laju temperatur. Itu saja video yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya spektroskopi. Spektroskopi digunakan untuk mengukur absorpsi cahaya oleh larutan selama titrasi. Jika spektrum pereaksi, titran atau produk diketahui, konsentrasi bahan dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Beer. Selanjutnya amperometri. Amperometri yaitu pengukuran arus yang dihasilkan oleh reaksi titrasi yang merupakan hasil dari reduksi atau oksidasi analit. Titik akhir titrasi dideteksi sebagai perubahan arus. Metode ini sangat berguna ketika kelebihan pentiter dapat direduksi seperti dalam titrasi halide dan Ageples. Selanjutnya titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Meskipun titik ekivalen dan titik akhir titrasi sering dimaknai sama, tetapi sebetulnya keduanya memiliki perbedaan. Titik ekivalen merupakan penyelesaian reaksi secara teoritis, di mana volume pentiter yang ditambahkan pada saat jumlah mol pentiter dan mol analit sama. Sedangkan titik akhir titrasi adalah titik yang teramati secara nyata, perubahan fisika suatu larutan yang ditambahkan oleh suatu indikator atau instrumen. Titrasi balik. Titrasi balik merupakan titrasi yang dilakukan secara terbalik. Bukannya mentitrasi sampel aslinya, tetapi sejumlah pereaksi standar ditambahkan berlebih secara kuantitatif ke dalam sampel dan kelebihannya dititrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rosnaningsih, NIM F2019011196. Di sini saya akan menjelaskan pada slide 8 dan 9. Yang pertama yaitu pembuatan dan pembakuan larutan baku kalium pemangat. Yang pertama dijelaskan yaitu pembakuan larutan kalium pemangat. Titrasi permagonometri digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam suasana suatu sulfat encer dengan menggunakan kalium pemangat sebagai titran. Dalam suasana penetapan asam atau basa lemah akan terbentuk endapan coklat MnO2 yang mengganggu. Ada 3 yaitu MnO4 tambah SH tambah 5E Mn2 tambah 4H2O dalam sulfat encer. Yang kedua yaitu MnO4 tambah 4H tambah 3E MnO2 tambah 2H2O dalam asam lemah. MnO4 tambah 2H2O tambah 3E MnO2 ditambah 4OH dalam basa lemah. Pada kalium pemangat merupakan zat pengoksidasi yang sangat kuat. Bereaksi ini dapat dipakai tanpa penambahan indikator karena mampu bertindak sebagai indikator. Oleh karena itu, pada larutan ini tidak ditambahkan indikator apapun dan langsung dititrasi dengan larutan natrium oksalat. Natrium oksalat merupakan standar yang baik untuk standarisasi pemangat dalam suasana asam. Berjalan lambat pada temperatur
kamar dan biasanya diperlukan pemanasan hingga 60 derajat Celcius. Bahkan bila pada temperatur yang lebih tinggi, reaksi akan berjalan makin lambat dan bertambah cepat setelah terbentuknya ion mangan 2. Pada mangan 2 yang terjadi berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi masih terkait dengan pembuatan dan pembakuan larutan baku kalium permangat pada slide 10 dan 11. Larutan KMNO4 dibuat dengan cara melarutkan padatannya dengan aqua DM, kemudian dilakukan pemanasan hingga 30 menit. Pemanasan selama 30 menit bertujuan untuk mempercepat reaksi yang MnO4 dengan zat pengotor organik yang terdapat dalam larutan. Di dalam air KMNO4 mengalami reaksi menjadi padatan MnO2 yang berwarna coklat. Kemudian dilakukan pendiaman agar MnO2 tersebut mengendap, setelah itu diambil 5 ml dan diencerkan ke dalam labu ukur 1000 ml. Pemisahan padatan MnO2 dari larutan dengan cara seperti ini dilakukan karena KMNO4 tidak dapat disaring dengan kertas saring. Kertas saring merupakan zat organik sedangkan KMNO4 tidak stabil jika bereaksi dengan zat organik. Menurut Sulastri, standarisasi larutan KMNO4 dibuat dengan cara yang pertama, ditimbang 0,63 gram kristal asam oksalat dan dilarutkan dalam 100 ml aquades. Yang kedua, diambil 25 ml larutan asam oksalat ditambahkan 5 ml H2SO4PA lalu dipanaskan sampai 700 Celcius. Yang ketiga, selanjutnya dalam keadaan panas dititrasi dengan larutan KMNO4 standar sampai warna ungu dan tetesan larutan permangana tidak hilang, lalu dicatat volume titrasi. Yang keempat, mengulangi cara kerja 2 dan 3 sebanyak 3 kali dengan masing-masing volume titrasi. Standarisasi adalah proses di mana konsentrasi larutan ditentukan secara akurat. Suatu larutan standar terkadang dapat dipersiapkan dengan menguraikan suatu sampel dari zat terlarut yang diinginkan dan menimbang secara akurat dalam suatu larutan yang volumenya diukur secara akurat. Metode ini umumnya tidak dapat diterapkan karena bagaimanapun juga jarang reagen kimiawi diperoleh dalam bentuk murni untuk memenuhi kebutuhan dalam hal keakuratan. Segelintir substansi yang memadai untuk hal ini disebut standar primer. Lebih umum lagi, sebuah larutan distandarisasi dengan titrasi, di mana larutan tersebut bereaksi dengan sejumlah standar primer, di mana sebelumnya larutan tersebut telah ditimbang. Larutan KMNO4 distandarisasikan dengan menggunakan kristal asam oksalat. Asam oksalat dapat disintesis dari pelapa kelapa sawit dengan metode peleburan alkali. Yield asam oksalat tertinggi diperoleh pada konsentrasi CaOH2 3,5 N dalam waktu peleburan 60 menit. Asam oksalat yang dihasilkan memiliki karakteristik VTIR yang mendekati asam oksalat standar dengan titik lebur sebesar 106,2 derajat Celcius. Analisis from transfer infrared bertujuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu. Spektrum VTIR asam oksalat menunjukkan adanya gugus OH, C-2C, C-1O, dan C-H. Gugus hidroksil OH asam oksalat sintetis dikarakterisasi pada bilangan gelombang 3.402,43 cm², sedangkan asam oksalat standar memiliki serapan kuat pada bilangan gelombang 3.200 sampai 3.700 cm dengan serapan kuat dan tajam pada 3.422,06 cm. Standarisasi KMNO4 menggunakan asam oksalat ini tidak menggunakan indikator eksternal untuk menentukan titik akhir reaksinya.
Hal ini disebabkan MnO4 sendiri selain bertindak sebagai titran, ia juga bertindak sebagai indikator, autoindikator. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan perubahan warna dari bening menjadi merah muda sekali. Warna merah muda timbul akibat kelebihan ion permanganat. Satu tetes kelebihan ion permanganat akan menimbulkan warna merah muda yang cukup jelas terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yayang Fatur Rahim, NIM F2019-01-171. Saya ingin mempresentasikan materi kimia analis slide 12-13, di mana slide 12 yaitu materinya yaitu aplikasi titrasi permenganometri menurut Farmakope Indonesia, di mana yang pertama yaitu untuk menentukan kadar logam dalam suatu larutan, seperti misalnya kadar besi. Yang kedua yaitu untuk menentukan kadar besi berdasarkan pengukuran volume melalui reaksi redoks dengan menggunakan senyawa kalium permanganate. Yang ketiga yaitu untuk menguji air secara asam. Yang keempat yaitu untuk menentukan kadar suatu kandungan zat, seperti kadar KBr. Yang kedua kadar NaOH. Yang ketiga kadar Cr2SO4 kali 3. Yang ketiga kadar Na2S. Yang keempat kadar FeSO4. Kemudian slide ke-13 saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu manfaat titrasi permenganometri di bidang farmasi, di mana manfaatnya yaitu untuk mengetahui kadar suatu zat dengan berdasarkan reaksi redoks untuk pembuatan sediaan-sediaan obat seperti kapsul, tablet, dan maupun injeksi, serta untuk menentukan kadar besi yang terdapat di dalam tubuh dengan cara mengobatinya. Adapun contoh-contohnya yaitu seperti sangobion dan desabion. Kemudian materi berikutnya yaitu mengenai manfaat titrasi permenganometri di bidang industri, di mana di bidang industri titrasi permenganometri berfungsi untuk sebagai pengolah air, di mana kita dapat mengetahui kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks yang dimiliki zat tersebut. Dengan begitu kita bisa mengetahui mana zat yang tidak diperlukan ataupun berbahaya. Demikian itu presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan lillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.